Kang Dedi, angkut saya ke barak nggak apa-apa, soalnya saya sudah muak sama ini. Nih, tolonglah ini, tolong. Kang Dedi, saya menyerahkan diri mau diajak ke barak. Capek banget hidup. Udah ke barak aja dah, ke barak. Main HP juga lihatnya bikin capek juga. Lihat buka TikTok juga pengen aneh-aneh. Assalamualaikum Kang Dedi. Ini saya boleh nggak ikut ke barak? Saya nggak nakal kok, saya cuman udah muak banget ini saya main HP. Udah bosen banget ini, gulang-guling, rebahan, sampai gaya jungkir balik udah saya cobain Kang Dedi. Ayo yoy, ajak saya ke barak Kang Dedi. Ini saya pengen ke barak biar pengen punya aktivitas doang Kang Dedi. Biar punya temen juga di sono, temen baru. Ajak saya Kang Dedi. Saya nggak nakal kok, tapi boleh nggak ikut? Oke, halo Sobat Lagi Populer dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu dan panjang umur ya. Oke, rupanya program Kang Deddy Mulyadi memasukkan siswa bermasalah ke barak militer ini cukup memenuhi banyak pujian dari masyarakat karena memang menghasilkan pengaruh yang positif ya, mulai dari anak-anak yang nakal, kemudian hanya ditunjukkan video tentang peringatan Kang Deddy Mulyadi itu saja, mereka sudah nurut dan banyak sekali alumni dari mereka-mereka yang sudah dikirim ke barak militer yang awalnya mereka itu orang-orang yang nakal, anak-anak remaja yang nakal, akhirnya mereka menjadi sosok yang berkualitas begitu teman-teman. Nah, tidak hanya anak-anak yang nakal, remaja yang nakal, ternyata Gen Z ini juga pengen dimasukin ke barak militer dan alasannya pun bermacam-macam dan ada yang aneh. Sob, kita langsung saksikan videonya berikut ini aja. Kang Dedi, angkut saya ke barak nggak apa-apa, soalnya saya sudah muak sama ini. Nih, tolonglah ini, tolong. Skripsi itu bukan jalan yang baik seperti itu ya Kang Dedi. Saya semakin tidak punya kegiatan lah. Kalau saya di barak nggak apa-apa, saya tambah kegiatan nggak apa-apa, tambah relasi juga kan. Ayo angkut saya Kang Dedi, tolong ini. Jangan petok. Oh, bisa jadi seperti ini, mungkin dia mendapatkan dosen pembimbing yang dibilang killer begitulah ya. Kita lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Nah, ini. Kita semua mau masuk ke barak militer, Pak. Tapi kita gak bangor, Pak. Pak Dedi, kita mau masuk ke barak, Pak. Ini juga mau. Waduh, pada mau nih. Ada mie ayam. Tapi kita nggak nakal kok, Pak. Iya benar. Tapi cuma pengen ketemu om. Waduh, ketemu om. Ketemu TNI gede-gede. Dia menakal, Pak. Please, Pak, angkut kita, Pak. Sangat. Iya, ini, Pak. Oh. Iya, makasih. Angkut tuh, Pak. Mau juga. Pak, ini juga mau ke barak katanya, Pak. Tolong angkut kita ya, Pak. Ya, ini kita berada di Sekolah Patriot Oke, jadi para siswa itu malah memohon-mohon kepada Pak Deddy Mulyadi untuk dimasukkan ke barak militer ya. Oke, kita lanjut saja. Assalamualaikum Kang Dedi. Ini saya boleh nggak ikut ke barak? Saya nggak nakal kok, saya cuman udah muak banget ini saya main HP. Udah bosen banget ini, gulang-guling, rebahan, sampai gaya jungkir balik udah saya cobain Kang Dedi. Ayo yoy, ajak saya ke barak Kang Dedi. Ini saya pengen ke barak biar pengen punya aktivitas doang Kang Dedi. Oh gitu. Biar punya temen juga di sono, temen baru. Ajak saya Kang Dedi. Saya nggak nakal kok, tapi boleh nggak ikut? Oke ya. Tetapi selain itu, selain mendapatkan pengaruh positif ya, mereka juga bisa mendapatkan ya begini loh ya, uang. Ketika mereka nanti punya apa ya, kayak skill tertentu ketika sudah dididik di barak militer. Contohnya ini teman-teman. Hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Nah ini ya, jadi anak-anak yang dididik di barak militer itu setelah dijadikan sebagai petugas upacara, mereka mendapatkan 25 juta. Ini persis wah, main juga ini daripada nganggur di rumah ya. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Gratis lagi. Oh ini ternyata ya. Wah,
Kayaknya seru deh, aku juga pengen ikut. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Waduh ya, jadi ladang ngonten kata Pak Deddy Mulyadi ini bukan bersumber dari uang negara, tetapi banyaklah dari uang pribadi hasil ngontennya Kang Deddy Mulyadi itu sendiri ya. Dan memang ini adalah definisi pemimpin dari rakyat dan benar-benar untuk rakyat begitu, bukan hanya pemimpin yang cuma omon-omon ya, menghabiskan anggaran tetapi tidak bekerja nyata untuk rakyat teman-teman ya. Kemudian ketika di barak ini mereka ngapain aja sih? Ya ini berdasarkan pengakuan salah satu siswa yang menjalani pendidikan di sana di barak militer. Kita simak videonya berikut ini, Sob. Kegiatan di sana sehari-hari kayak kita bangun subuh 3:30 bangun, terus siap-siap bersih-bersih, beresin tempat tidur, siap-siap pergi masjid buat sholat subuh. Habis sholat subuh berdoa, terus balik lagi kita langsung turun ke lapangan persiapan senam pagi. Habis senam pagi selesai sampai pukul 7 kurang lebih. Di situ lanjut kita langsung sarapan pagi. Nah, habis sarapan pagi kita dikasih waktu 10 menit buat yang misalkan telat pergi ke masjid belum beres-beresin kasur. Nah, beresin kasur. Terus siap-siap buat nanti apel pagi sampai 8:30 apel pagi. Lanjut kegiatan istirahat jam 10 sampai 10:30 makan snack. Lalu habis itu lanjut kegiatan lagi kita di aula. Bisa belajar di sana tetap? Ya belajar. Oke, senang nggak di sana, Bang? Senang. Dapat ilmu baru? Banyak ilmu baru, terus senang loh ya. Banyak teman-teman baru juga, dapat pelajaran-pelajaran yang lebih berarti lah pokoknya. Oke ya, jadi mereka mendapatkan keterampilan ya, kedisiplinan yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal seperti biasa kan. Kalau di sekolah biasa kan tidak diajari seperti ini, hanya disuruh belajar dan belajar. Mungkin di rumahnya orang tuanya nggak sempat karena kedua orang tuanya itu sibuk bekerja, tidak mengurus mereka. Akhirnya kan kenakalan remaja menjadi menjamur begitu ya, sehingga keputusan untuk mengirim mereka ke dalam barak militer ini adalah keputusan yang bagus kiranya. Oke, ini ada lagi nih. Tolong dong ajak saya ke barak ini, saya capek banget ini mainin HP mulu, bosan banget udah. Muak. Main HP mulu, iya sih. Ayo yoy, capeknya. Kang Deddy, tolong ajak dah sehari 2 hari gua nggak ngapain nih, biar punya kesibukan. Muak main HP mulu karena tidak ada aktivitas yang lebih produktif, hanya buang-buang waktu saja. Scroll konten-konten yang tidak bermutu mungkin ya, sehingga mungkin anak ini remaja ini sudah sadar ya supaya produktif ya, supaya ada teman begitulah ya, supaya menambah relasi, ada kegiatan yang positif ya, minta dikirim ke barak militer juga. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Nah, ini. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Oke ya, jadi anehnya ya banyak orang-orang yang menilai bahwa program Kang Deddy Mulyadi ini kok terkesannya kok ada kekerasan begitu, padahal tidak ya, padahal pola hidupnya yang dirubah begitu loh ya. Dan kemarin juga ada sempat yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM ya, karena khawatir remaja ini nanti dikasih begitu ya, dikerasi oleh orang-orang militer atau TNI ya, tetapi akhirnya disindir balik oleh warganet sampai memalukan begitu. Kita simak videonya berikut. Tuh kan dilaporin, makanya jangan mentang-mentang manjang duit, banyak follower, banyak subbreaker, akhirnya dilaporin kan. Salah sendiri kenapa kerja gak ngikuti aturan main. Kerjaan gubernur itu harusnya duduk di kursi yang empuk sambil lihatin anak-anak tawuran, mabuk-mabukan, malam keluyuran sambil ngobat. Jangan kerja ngikutin keinginan rakyat. Ngerti gak sih SOP jadi pejabat di Konoha? Iya, kritikan ini sebenarnya orang ini bukan menyindir Pak Deddy Mulyadi, akan tetapi memuji ya,
dan dia malah mengkritik orang yang melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, teman-teman. Ya, mereka tentunya yang tidak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi ada kepentingan politik tentunya ya.